Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Uman Roziki. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada lansia. Sebelumnya Pak Giman, di sini saya akan melakukan pengkajian kepada jenengan. Apakah jenengan bersedia? Ya, siap. Nanti kisarannya sekitar 15 menit, nggih. Kita mulai nggih Pak Giman. Nama lengkapipun sinten Pak Giman? Pak Sugiman. Pak Sugiman, umurnya pinten Pak? Umurnya kelahiran 54 nih. Kelahiran 54, terus umurnya sekitar 67 ya Pak Giman. Agamanipun Pak Giman? Islam. Pendidikan terakhir? SMP. Pekerjaanipun sakniki napa Pak Giman? Buruh. Buruh tani nggih. Suku bangsanipun napa Pak Giman? Ya, Jawa. Jawa. Sakniki keluhan kesehatan yang sering dirasakan apa Pak Giman? Nyeri sendi. Ya boleh dikata rematik lah. Nyerinya itu di mana Pak Giman? Pada kaki-kaki, ya terutama pada lutut. Pada lutut. Niki sampun pinten tahun nyerine niki? 5 tahun. 5 tahun. Biasanya nyerine niki sering timbulnya pas napa Pak Giman? Ya setelah duduk mau berdiri itu ya berat sekali. Jadi beratnya ya. Rasanya nyeri niku pripun Pak Giman? Ya linu, kaku, untuk berjalan ini kaku-kaku. Dalam damel berjalan itu ada keluhan apa mboten Pak Giman? Ya nyeri-nyeri gitu. Berjalannya niku saged berdiri tegak napa X napa O Pak Giman? Oh, nggih. Biasanya nyerine niku terus napa hilang timbul Pak Giman? ya seolah-olah terus. Terus nggih. Ya, terus. Sekitar pinten menit? Ya setengah jam gitu ya masih terasa. Dan untuk berdiri itu kalau berdiri lama ya enggak kuat. Kalau berjalan itu harus pakai bantuan kados tongkat napa mboten? Ya sebenarnya ya penal yang ngangge tongkat timbangane ora. Rumiyin nate wonten penyakit napa Pak Giman? Rumiyin ya apa ki? Sing genah ya kuwi apa ki? Piye ya? Upatara barang ngono ki krasa piye? Sikil ki gringingen terus piye klemun-klemun ngono. Mau pingsan ya pernah pingsan apa barang ngono. Nggih. Untuk berdiri lama. Gadah riwayat hipertensi napa mboten darah tinggi? Lah darah tinggi ya duwe. Ya artinya ya pernah 180. Pernah. Riwayat keluarga napa wonten penyakit keturunan napa mboten Pak Giman? Oh ya enggak enak. Enggak ada. Nggih. Niki kula ukur ngono nggih, tanda-tanda vitale riyen nggih Pak Giman. Ya. Sakniki kula tensi riyen nggih Pak Giman. Ya. Niki dikumpet iki Pak Giman.
Tekanan darahnya 130/90 nggih Pak Giman. Normal. Suhunya 36,5. Kita lanjut malih nggih Pak Giman. Pak Giman. Selama ini untuk nafsu makan pun pripun Pak Giman? Nafsu makan baik. Baik. Sehari berapa kali Pak Giman? 3 kali. Porsi makannya 1 piring niku selalu habis nggih Pak Giman? Habis. Untuk minumnya Pak Giman? Air putih. Air putih kira-kira sehari berapa liter? Ya mungkin ada 2 liter. 2 liter. Kalau buang air besarnya Pak Giman teratur napa mboten? Ya termasuk teratur. Setiap hari napa? Ya, yang sering itu pagi hari. Pagi hari berarti setiap hari nggih Ya, Pak? ya, ya. Mboten wonten keluhan nggih datang buang air besarnya? Enggak. Mboten wonten. Kalau buang air kecilnya Pak Giman? Sering. Sering. Sering sekali. Nggih. Sehari bisa kira-kira berapa kali ke kamar mandi? 10? Bisa ya 7 sampai 10. 7 sampai 10. Nggih. Wonten gangguan apa mboten Pak Giman? Datang pipis niku. Pipis iki yo nganu iki. Normal. Yo kadang-kadang yo angel tapi yo kadang-kadang lancar meh. Nggih. Untuk kemampuan bergeraknya niku saged bergerak bebas apa mboten Pak Giman? Yo iso tapi lek dalam kaki sing ndak iso bebas sih. Kedua kaki napa kanan mawon napa kiri Ya. mawon Pak Giman? Kiri kanan. Kiri kanan. Saya Pak Giman nganggape ngoten niki. Maupun sampun. Mboten anemis nggih Pak Giman, iki sae nganune. Napa darahe. Sakniki berlanjut ke pengkajian emosional nggih Pak Giman. Selama niki sering mengalami sulit tidur napa mboten Pak Giman? Enggak. Mboten. Biasanya sering gelisah napa mboten, bingung ngoten. Ya sak maksudnya. Oh nggih. Biasanya pas napa ngoten niku Pak Giman? Ya kadang-kadang iki lek anu apa iki? Pokoknya turu terus kaget enek apa no arep turune iki suwi. Apakah akhir-akhir ini sering murung atau menangis sendiri Pak Giman? Oh enggak. Apakah akhir-akhir ini sering was-was utawi khawatir napa mboten? Enggak. Mboten. Apakah Pak Giman akhir-akhir ini banyak pikiran apa mboten? Ya. Iya. Sing dipikirne napa Pak Giman kinten-kinten? Ya sing dipikirne iki ya piye ya? Kayak semasa hidupku ki masih bisa sehat kembali oh enggak. Ngoten nggih. Pengen sehat malih Ya, nggih Pak Giman. ya. Mumpungane pengen sehat. Ya, Apakah Pak Giman wonten masalah dengan anggota keluarga akhir-akhir ini? Oh enggak. Apakah Pak Giman sering menggunakan obat tidur untuk tidur? Oh enggak. Apakah Pak Giman sering mengurung diri? Oh enggak. Mboten. Bebas. Bebas ya. Pak Giman kalau ke kamar mandi BAB atau BAK itu bisa sendiri nopo dibantu? Bisa sendiri. Bisa sendiri. Kalau makannya ini ku sendiri nopo harus dibantu Pak Giman? Makan sendiri. Makan sendiri. Ya.
Minumnya sendiri. Ya, Pak Giman sakit berpindah dari tempat duduk ke tempat duduk lain? ya bisa. Sakit ke toilet sendiri nggih tadi. Mandi bisa sendiri Pak Giman? Bisa sendiri. Kalau jalan di permukaan datar sakit Pak Giman? Ya, bisa. Leknya munggah tangga Pak Giman? Munggah tangga merasa berat. Berat. Berat ya. Harus pakai bantuan Ya. tongkat Pak Giman. Kalau menggunakan pakaian sendiri? Bisa. Mengontrol buang air besar? Bisa. Bisa sendiri. Olahraga Pak Giman? Olahraganya apa biasanya? Olahraganya ya paling ya mek olahraga sementara. Oh, gerak-gerak ngoten Ya, nggih. gerak-gerak. Biasanya sering rekreasi napa jalan-jalan teng pundi ngoten Pak Giman? Ora. Ya jalan-jalan sekitar. Oke, kita rumah nggih. Ya. Sakniki beralih ke nganu nggih Pak Giman, status mental. Sakniki kinten-kinten tanggal pinten Pak Giman? Kita tanggal 23. Nggih. Bener Pak? Bener. Sakniki tanggal 24 Pak Oh, Giman. 24. Nggih. Sakniki dintene napa Pak Giman? Dinane Praslon Senen. Nggih, Senin. Bener Pak Giman. Jenengan sakniki berada di mana Pak Giman? Di rumah Di rumah nggih, bener. Alamat rumahipun pundi Pak Giman? Panggung Bence. Tanjung Bence. Berapa umur Anda sakniki Pak Giman? 67. 7. Jenengan lahir pada tahun 54. 54. Sakniki presidennya namanya sinten Pak Giman? Presidennya Joko Widodo. Presiden saderenge Pak Jokowi niki sinten Pak Giman? Pak Yudhoyono nih. Wis, terus Pak SBY. SBY. Nggih. Namine ibuke panjenengan sinten Pak Giman? Suminah. Sumina. Pak Giman saged menghitung angka 20 dikurangi 3 ngantos menurut Pak Giman? 20 dikurangi 3 27. 20 dikurangi 3 Pak Giman? 17. Nggih, dikurangi 3 13. dikurangi 3 10. dikurangi 3 Ada 7. dikurangi 3 Pak Giman? Ada 4. Dikurangi 3 1. Oke, Pak Giman terus. Lanjut ya Pak Giman. Ya. Nggih. Sakniki wau tahun tanggal pinten Pak Giman? Tanggal 24 24 tahun pinten? tahun 2021. 2021. Hari ini Hari ini Senin, bulan bulan 5. bulan 5. Benar. Sakniki jenengan berada di mana? Di rumah Di rumah. Negarane namine napa? Indonesia, Kotane namine napa? Blitar. Nama ruangan niki napa Pak Giman sakniki? Ya, ruang tamu. Tamu. Bener. Jenengan kula nyebutin benda mungkin jenengan sebutin malih ya Pak Giman. Jam tangan, pensil, pulpen. Jam tangan, pensil, pulpen. Terus saniki mengeja kata nggih Pak Giman. Kata dunia dieja dari belakang Pak Giman. Dunia. Nggih. A D U A Sera A U D A I. Nggih Pak Giman. Lek dieja saking wingking INUD nggih Pak Oh, Giman. Nggih. Berarti enggak. Berarti salah. Nggih. Pak Giman coba jenengan sebutnya benda sing tiga sing disebutne awal mau.
Napa Pak Giman bendane wau? Jam tangan, pulpen, pensil. Nggih, leres. Pak Giman iki namine napa? Pulpen. Pulpen. Lek niki namine napa Pak Giman? Suri. Suri, nggih bener. Pak Giman coba jenengan ulangi kata-kata kula niki nggih. Oke. Tak ada, jika, atau tetapi. Tak ada, jika, atau tetapi. Nggih, betul Pak Giman. Nah. Pak Giman iki wonten kertas jenengan nganu. Kertas niki ditekuk dados kalih ngeten. Terus diletakkan di lantai. Ini jalannya tahap. Nggih. Nggih, ampun Pak Giman. Sakniki jenengan tutup mata Pak Giman. Pun Pak Giman buka malih. Sakniki jenengan nulis sembarang Pak Giman satu kalimat. Saiki panjenengan nggih. Satu. Nggih. Wae tulisane nggih Pak Giman. Nah, niki gambar Pak Giman. Copin jenengan gambar ngeten niki. Ini segitiga. Nggih. Gede oleh ya. Nggih, pareng. Oh. Oh, Pak Giman. Nggih. Nah, sakniki niki rada mlaku-mlaku nggih Pak Giman. Nah, sakniki jenengan berdiri dari tempat duduk Pak Giman. Sakniki duduk malih. Sakniki matanya ditutup Pak Giman, terus jenengan berdiri malih. Pun duduk malih Pak Giman. Pun matanya dibuka Pak Giman. Sakniki jenengan saged membungkuk napa mboten Pak Giman? Bisa. Bisa. Nggih, ampun Pak Giman. Sakniki jenengan berdiri terus berjalan menuju mriki terus balik malih nggih Pak Giman. Pak Giman balik malih. Ya, sakniki lanjut ke status depresi nggih Pak Giman. Tentang kesedihan. Nah, apakah Pak Giman selama ini merasa bersedih? Ya bersedih, merasakan nyeri linu sendi gitu. Nggih. Kok ndak sembuh-sembuh gitu. Jadi anu nggih sedih sepanjang waktu nggih Pak Giman Ya. nggih. Ya. Dimana kok sakitnya tidak sembuh-sembuh gitu nggih Pak Giman. Ya. Nggih. Apakah Pak Giman niku sakniki merasa pesimis napa mboten? Artinya kok merasa putus asa? Oh enggak. Nggih. Apakah Pak Giman pernah merasakan kegagalan napa kehidupan yang masa lalu, pekerjaan ngoten? Ya saya kira ya enggak mungkin. Nggih, mboten nggih. Nah, terus Pak Giman apakah merasa puas dengan kehidupan yang sekarang? Ya puas saja. Nggih. Saya terima dengan lapang dada. Nggih. Pak Giman apakah merasa bersalah? Enggak. Tidak. Pak Giman apakah tidak menyukai diri sendiri? Ya suka. Suka. Nggih. Apakah Pak Giman pernah membahayakan diri sendiri seperti bunuh diri? Oh enggak. Apakah Pak Giman merasa menarik diri dari lingkungan? Artinya murung di rumah saja? Oh enggak. Apakah Pak Giman sering merasa ragu-ragu untuk melakukan aktivitas atau mengambil keputusan? Oh enggak. Apakah Pak Giman
merasakan ada perubahan diri dalam diri, artinya kok saya tambah jelek, saya tambah tua? Enggak. Nggih. Apakah Pak Giman selama ini kesulitan dalam bekerja? Ya, saya mungkin ya kemampuan yang berkurang lah. Kemampuan berkurang. Ya, Nggih. kemampuan. Apakah Pak Giman merasakan lelah sepanjang waktu? Enggak. Ya. Apakah Pak Giman nafsu makannya tidak baik? Selalu baik. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak Giman. Apakah Pak Giman merasa puas jika ada keluarga atau teman-teman yang membantu Pak Giman saat susah? Puas. Puas ya. Apakah Pak Giman puas dengan keluarga atau teman-teman yang sering bercerita tentang Pak Giman tentang kehidupannya atau masalahnya? Ya, senang. Senang. Apakah Pak Giman senang dengan keluarga yang menerima dan mendukung keinginan Pak Giman? Oh, senang sekali. Apakah Pak Giman puas dengan keluarga yang mengekspresikan atau berespon ketika Pak Giman bercerita? Ini maksudnya iya. Lek jenengan cerita niku tiyang lintu niku ngrespon jenengan ngoten. Nanggepi. Oh, Jenengan senang nang mboten? Ya senang. Pak Giman, Pak Yus, di sini saya akan melakukan pengkajian untuk pengkajian keluarga. Tadi yang sudah kita lakukan adalah pengkajian lansia, sekarang untuk pengkajian keluarganya. Apakah bersedia, Pak Bu? Ya, siap. Ini nanti tidak lama, mungkin hanya sekitar 10 menit. Untuk nama kepala keluarganya sinten nggih? Pak Sugiman. Umurnya pinten? 67. Alamatnya? Tanggung Benceng. Pekerjaannya napa? Tani. Pendidikan terakhirnya? Sampai SMP. Agama? Islam. Suku bangsa? Jawa. Di dalam keluarganya ini ada berapa orang nggih Pak Bu? 2 orang. Nggih, atas nama sinten? Pak Sugiman. Pak Sugiman. Kalih Yusmiati. Bu Yusmiati niki statusnya sebagai istri nggih. Umurnya berapa? 55 Pendidikan terakhir? sampai Agama? Islam. Pekerjaan? Buruh. Buruh tani napa buruh? Tani. Nah, saat ini saya mau bertanya tentang struktur keluarga nggih, Bu. Napa niku bae panjenengan namine sinten? Baik. Nggih, bae Katemi. kalih Pak sinten? Pak Bakri. Pak Bakri. Terus bae Pak Giman sinten namine? Baik. Mbak Karso. Mbah Karso kalih Mbok Musinem. Mursinem. Niki sedanten pun setinggal nggih. Pun. Nah, Bu Katemi kalih Pak Bakri niki gadah putre namanya sinten mawon? Bu Asia kok. Asia. Terus gadah yoga sinten mawon? Tunggal. 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 Ya sambutin aruan kuwi no. Karo aku. Saya Putin kalih Bu Yusmiati nggih. Nggih. Nah, Pak Giman niki Pak Karso kalih Mbah Mursinem niki gadah putra sinten? Tunggile. Mbah Tunggal Mbah Naira. Mbah Naira. Pak Parno Koseni. Pak Mursini. Sumina. Wis kuwi ya. Sumila. Wis entah. Mbah Asia niki wau suamine sinten nggih? Suamine Pak Sahri. Pak Sahri. Nah, terus mari ngoten Mbah Karso Mursinem niki bapake panjenengan sinten? Pak Giman. Pak Suparto. Pak Suparto. Pak Suparto niki istrine sinten? Istrine Mbok Sumina. Mbok Sumina. Oh nggih. Gadah
Terus sinten mawon? Makan Pak Sugiani, Anak jare kabeh sebutne. Nggih, Pak sedanten Suratno, Suratno, terus Kan kuwi Pak tau. Sugiman, Sugiman, Pak Sumono karo Pak Sumani. Suwono, Sumani. Sri rantek ya. Suku bangsane Islam napa Jawi nggih? Ya. Wonten nggih. Agamanipun Islam. status sosial ekonomi niki ingkang penghasilannya saking pundi? Sawah. Saking sabin nggih. Jadi sedanten teng tani nggih. Aktivitas rekreasi niki selama ini nate dolan-dolan apa mboten? Dan Mboten teng griya mawon. Biasanya berkunjung ke rumah keluarga apa mboten? nggih Sering. Sering berkunjung ke rumah keluarga. Niki tahap perkembangan keluarganya sudah dalam tahap dengan lansia nggih Pak Bu. Tahap perkembangan selama ini yang belum terpenuhi niku napa pinten-pinten? Napa kepinginan sing dereng terpenuhi? Ya termasuk ya, jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dereng terpenuhi nggih. Ya, Kemudian riwayat kesehatan keluarga saat niki napa nggih? Yang dikeluhkan selama ini. yang dulu kan ya itu semuanya Lututnya. termasuk rematik atau baik Nyeri sendi nyeri nggih. sendi ya. Niki sampun berapa tahun, Pak? 5 5 tahun nggih tahun. kemarin. 5 tahun. Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya mungkin wonten penyakit-penyakit keturunan mungkin. Oh, enggak. Karakteristik rumah nggih sakniki. Dinah rumahnya ngeten iki bentuke letter L nggih. Keadaan lingkungan dalam rumah bersih nggih Bu, Pak. Pemanfaatan halaman itu damel napa nggih? tanaman bunga. Tanaman bunga. Kalau belakang rumah damel napa? Ya tanaman produktif lah. Berkebun ngoten nggih. Ya. Nggih. Seperti kelapa, buah-buahan itu. Nggih. Sumber air minumnya dari mana Pak Bu? Sumur Dari sumur direbus nggih. ya Pembuangan air kotornya letaknya di mana Bu? Belakang rumah Belakang rumah. Niki tertutup napa terbuka? tertutup. Tertutup. Diparingi kados nganu nggih. Saking ditutup Cor, SBS ngoten, ya. nggih. Pembuangan sampahnya di mana? Di belakang rumah. Di belakang rumah niki dengan cara dibakar napa Bakar. Dibakar, Bakar. sering dibakar. Nggih. Pak jambannya letaknya di mana? Di belakang Di belakang. Niki dibentuk seperti sapi teng ngoten nggih. ya, di sekalian kamar mandi sebelahnya. Tengnya kamar mandi. Nah, untuk sumber pencemarannya di sini ada napa mboten? Ada nggih. Kamarnya ya dari tetangga. Tetangga. Niki sebabnya napa nggih? Apa itu? Bunga kolam lele. Kolam lele. Itu keluhannya napa nggih? Di berbau. Bau. Polusi atau bau. Polusi nggih. Kalau sanitasi rumahnya sampun tertata nggih? Dan Ada. Untuk karakteristik tetangga dan komunitas di sekitar sini pripun Pak? baik. Baik. Mobilitas geografi keluarga biasanya kalau jalan-jalan kemana ngoten masih bisa sendiri. Bisa. Oke. Biasanya sering berkunjung kemana saja? Ya ke keluarga satu yang lain. Ke keluarga satu sama lain, Gen.
kumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, mungkin nate ikut kumpulan-kumpulan Ya, seperti yasinan, pengajian. nggih. Nah, niki pola komunikasi nggih Pak Bu. Niki seandainya di dalam suatu keluarga niku untuk ketika ada masalah niku dibicarakan dulu napa mboten? Ya, dibicarakan bersama. Bicarakan bersama ya. Untuk yang mengambil keputusan dalam keluarga niki sinten? Ya, ketua keluarga. Berarti Bapak Sugiman Ya. ya. Untuk peran formalnya yang mencari nafkah seperti itu adalah Pak Giman nggih. Ya. Nah, untuk peran kados informal, kados pekerjaan rumah tangga ngoten niku berarti Bu Ya, Yusmiati bersama-sama. bersama-sama nggih. Kalau di dalam keluarga ini ada aturannya napa mboten nggih Pak Bu? Nilai dan normanya. Enggak. Iya. Tuhan apa? Terus yang nganu lah, yang dikandung maksudnya orang Batak. Seperti ada aturan tertentu napa mboten ndak boleh keluar malam ngoten napa niku. Bebas. Wis nggih, ngoten nggih. Ngurus. Sakniki fungsi kebutuhan keluarga. Kalau ada suatu masalah ngoten keluarga yang lain ikut membantu napa mboten? Enggak. Enggak. Kalau Pak Giman dan Bu Yusmiati sendiri, kalau sama Bu Yusmiati ada kesulitan ngoten Pak Giman ikut membantu napa mboten? Membantu. Membantu nggih. Hubungan keakraban sangat akrab nggih Pak Bu. Ada perpisahan dan kekerabatan apa mboten? Ya enggak. Maksud saya ngeten Pak Giman dan Bu Yus ini kan gadah putra. Nah, putranya itu berapa? Putranya tiga. Tapi sudah punya rumah sendiri-sendiri. Berarti sudah terpisah semua nggih, Ya. nggih. Ini ada yang di luar kota apa mboten, Bu? Ada satu Ada satu di mana? Bogor. Di Bogor. Selama pandemi ini berarti tidak boleh mudik ya, malah Ya, bisa tidak mudik. Ya, tidak mudik. Lalu untuk komunikasi selama ini Lewat telepon. lewat telepon nggih, video call ngoten nggih. Saat ini cara pola asuh pada anak yang dilakukan dulu sama Pak Giman itu pripun? Pola asuh ya. Saya yang anu, komunikasi. Lewat komunikasi ya. Secara langsung. Nggih. Ingkang menjadi pelaku sosialisasi kepada anak niki sinten? Ya, ketua keluarga. Keluarga nggih. Nah, nilai anak-anak dalam keluarga niki pripun? Baik. Baik nih. Apakah ada keyakinan atau budaya kita itu yang mempengaruhi pola asuh keluarganya Pak Giman? Enggak. Tidak ada ya. Napa wonten pengaruh kelas sosial dalam pengasuhan? Kelas sosial itu maksud kula menengah ke bawah, menengah ke atas, ngoten napa pokoke awor ngoten. Iya. Nggih berbaur ngoten nggih sama Ya, semuanya. ya. Apakah ada resiko selama pengasuhan anak dulu? Enggak. Kelayakan lingkungan untuk bermain anak sangat layak nggih. Nah, saat ini keadaan kesehatan. Keadaan kesehatan pun saat ini pripun? Nyeri wau nggih sing Ya, dari sendi. Jadi sendi sampun 5 tahun. Nah, selama ini kalau nyeri ngoten nate diperiksakan apa mboten? Ya pernah. Pernah kemana itu, Pak? Ya di puskesmas pernah, Nggih. ke rumah-rumah herbal ya pernah. Ini ku rutin apa mboten? Yo enggak rutin. Iya, nggih. Selama kurang lebih 1 tahun iki
Sudah ke puskesmas berapa kali? Nah, sering itu. Sering, nggih. Jaraknya dengan puskesmas jauh napa mboten? Ya kira-kira ya enek 5 kilo ya. 5 kilo nggih. Itu bisa diakses dengan kendaraan Iya nggih. bisa. Pola makannya bagaimana Pak Bu selama ini? Biasa. Biasa. Baik nggih. Sehari berapa kali? 3 kali. Kali sehari. Untuk pola istirahatnya? Istirahatnya ya Baik. bebas Nggih. di tengah hari dan malam hari. Siang hari dan malam hari ini. Apakah pernah ketergantungan obat atau bahan apa gitu Pak? Enggak. Tidak. Kalau ada keluarga yang sakit biasanya pelayanan kesehatan yang utama niku dibawa kemana Pak? Medis. Ke medis nggih. Medis terdekat sini apa ada Pak? Ya puskesmas. Puskesmas nggih. Nah, sakniki apakah ada stresor jangka pendek dan panjang, Bu? Stresor jangka pendeknya wonten apa mboten? Sing menyebabkan jenengan stres napa tidak karena anaknya tidak boleh pulang jadi mikirkan stres tidak pernah. Selain itu kalau stresor jangka panjangnya wonten apa mboten? Yang membuat jenengan kepikiran terus wonten? Enggak Enggak pernah. Kalau sedang stres biasanya coping yang digunakan bagaimana Bu Pak? Maksudnya untuk mengalihkan stresnya itu? Ya, mau berkunjung ke teman yang lain itu bisa ngobrol-ngobrol gitu. Sama ini adaptasinya baik semua nggih dengan lingkungan. Apakah ada masalah terhadap di dalam keluarga Pak Bu? Ada stresor tadi tidak ada ya? Apakah penyakitnya tadi yang menyebabkan stres? Enggak lah. Okay. Apakah ada harapan yang ingin disampaikan? Enggak. Harapan itu harus cita-cita. Yeah. Cita-cita saya itu kalau sedang sakit itu ya ingin sembuh gitu. Okay. Ingin sembuh, ingin sehat. Yeah. Sampun Pak Bu. Nah sekarang kita lanjut ke edukasi nggih. Selama ini kan tadi Pak Giman mengalami nyeri sendi atau biasa kita sebut dengan osteoartritis. Nah sekarang saya akan memberikan informasi apa itu osteoartritis dan bagaimana cara penanganannya. Nah Pak Bu, di sini saya akan memberikan informasi tentang nyeri sendi atau dalam bahasa medis sering disebut dengan osteoartritis. Jadi niki gambaran itu sendi di dalam rangka di tubuh kita. Sendi itu bermacam-macam. Sendi itu yang bisa menggerakkan anggota badan kita, termasuk pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki dan lain-lain. Di dalam tubuh manusia itu ada sekitar 230-an sendi. Nah, osteoartritis merupakan salah satu kerusakan pada tulang rawan yang bisa menyebabkan nyeri sendi yang terus-menerus. Nah, gejalanya adalah nyeri pada hambatan gerak sendi, kemudian kaku sendi pada pagi hari. Sering dirasakan ya Pak? Nah, biasanya terjadi krepitasi. Krepitasi niku wonten suara geraknya niku krek. Nah, nggih niku namanya krepitasi. Kemudian ada pembengkakan di sendi. Seperti di lutut niku biasanya aku. Nah, nggih ngoten niku. Kemudian ada perubahan gaya berjalan. Kalau kita orang normal kan gaya berjalannya lurus, nggih. Kalau ini bentuk O. Nah, kalau Pak Giman bentuknya O, nggih. Itu disebabkan karena apa? Banyak sekali yang mempengaruhi. Ada usia, karena sudah usia lanjut. Kemudian jenis kelamin, genetik atau keturunan ini juga bisa berpengaruh.
karena pernah jatuh. Nah, nggih, kelainan pertumbuhan, kegemukan dan penyakit metabolik. Nah, pernah jatuh itu termasuk dalam cedera sendi, Pak. Itu. Kemudian kepadatan tulang. Orang dengan osteoporosis atau kerapusan tulang itu juga bisa menyebabkan osteoartritis. Bagaimana cara menghindari atau mencegahnya? Bisa dengan istirahat yang cukup. Kemudian hindari pekerjaan yang terlalu berat. Nah, lalu makan makanan yang mengandung kalsium tinggi, misalnya seperti susu dan itu. Olahraga yang teratur, paling dianjurkan adalah bersepeda. Tapi kalau tidak jalan-jalan gerak-gerak ngoten nggih bisa. Kemudian berjemur di panas matahari pagi. Ya, yang baik itu sekitar jam 8 sampai jam 10, Pak. Kemudian pengobatan dan juga dengan melakukan senam. Olahraga tadi. Nah, ini ada cara kedua selain itu untuk mengurangi rasa nyerinya. Bisa dengan menggunakan kompres. Kompres yang pertama adalah kompres air dingin. Itu digunakan jika sendi yang sakit itu bengkak. Jadi abuh ngoten bisa kompres air dingin. Kalau kemudian yang kedua adalah dengan kompres air hangat. Ini dilakukan jika sendi yang sakit mengalami bengkak tapi tanpa warna kemerahan, abuh tapi bukan abang. Lalu yang selanjutnya adalah istirahat. Nah, bisa juga menggunakan obat-obatan tradisional. Nah, selama ini kalau Bapak ada keluhan atau kondisi kesehatan yang darurat itu bisa ke fasilitas kesehatan yang ada, seperti puskesmas tadi, itu bisa dilanjutkan. Sementara ngoten nggih Pak Bu, untuk panjenengan bisa dipelajari. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.